Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek metode morfologi dengan nama spesies Pyrus L atau buah pir, dengan nama famili Rosaceae. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Suardi dengan NPM E1J024024. Nama dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjannah, NP. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Baik ya, yang pertama morfologi akar. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi akar. Fungsi akar dibagi menjadi 5. Yang pertama, leher akar. Leher akar berfungsi sebagai penghubung di antara akar dengan pangkal batang. Yang kedua, batang akar. Batang akar berfungsi sebagai pengangkutan udara dan nutrisi dari tanah ke bagian tumbuhan. Yang ketiga, cabang akar. Cabang akar berfungsi untuk memperluas area penyerapan udara dan nutrisi dari tanah. Yang keempat, serabut akar. Serabut akar berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kelima, rambut akar. Rambut akar untuk memperluas penyerapan akar sehingga lebih banyak. Berikut sifat-sifat akar. Yang pertama, berada di dalam tanah. Yang kedua, ujungnya tumbuh terus. Yang ketiga, bentuknya meruncing. Dan di bawah itu ada gambar. Masuk ke penjelasan kedua, morfologi batang pir. Sifatnya tumbuh ke atas, tidak hijau, ujungnya selalu bertambah panjang sampai mencapai batas tertentu. Fungsi atau tugas batang pir, yang pertama memperluas bidang asimilasi, yang kedua mendukung bagian lay, yang ketiga sebagai jalan pengangkutan zat makanan. Bentuk pada batang pir membulat atau teres dengan permukaan batang yang terdapat lentisel sehingga arah tumbuhnya tegak lurus. Selanjutnya, percabangan batang pohon pir. Ada 4, yaitu yang pertama, percabangan simpodial, dan yang kedua, percabangannya termasuk kesirung panjang dan pendek. Yang ketiga, arah tumbuh cabang condong ke atas namun ada juga tegak dan mendatar. Yang keempat, termasuk tumbuhan biennial. Penjelasan selanjutnya, morfologi daun pir. Daun pir termasuk daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari helaian daun, tangkai daun, dan pangkal daun. Karena bagian pelepah daun tidak hadir pada daun pir, maka daun pir dikategorikan sebagai daun tidak lengkap. Daun pir memiliki tangkai daun. Tangkai daun ini menghubungkan helai daun dengan ranting atau cabang, sekaligus mendukung posisi daun agar optimal untuk fotosintesis. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu morfologi bunga pir. Bunga pir termasuk bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga pir termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki tangkai yang masing-masing diasosiasikan dengan sepasang bakal biji dan banyak benang sari. Berikut bagian-bagian bunga pir, yaitu yang pertama benang sari, dan yang kedua putik, dan yang ketiga mahkota, dan yang keempat daun kelopak, dan yang kelima dasar bunga, dan yang terakhir tangkai bunga. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu morfologi buah pir. Buah pir termasuk dalam buah sejati karena pir adalah buah yang tumbuh dari bakal buah yang matang. Pir memiliki bentuk bulat pada bagian bawah dan sedikit moncong. Bagian atas buah pir berkembang dari talamus. Talamus adalah bagian dari pohon pir yang ikut tumbuh membentuk buah pir. Berikut bagian-bagian buah pir.
Yang pertama ada biji, dan yang kedua ada endokarpium, dan yang ketiga ada eksokarpium, dan yang keempat ada mesokarpium, dan yang kelima ada tangkai buah. Berikut penjelasan selanjutnya yaitu morfologi biji pir. Biji pir termasuk Angiospermae, mempunyai 2 lapisan, tipe perkecambahan hipogeal. Nah, di sebelah kanan saya ada gambar perkecambahan hipogeal. Yang pertama hipokotil, dan yang kedua epikotil, dan yang ketiga kotiledon atau hipokotil. Dan yang di sebelah kiri saya ada gambar biji, merupakan biji tertutup dengan bagian kotiledon, testa, dan tegmen sebagai lapisan, tali pusar, pucuk lembaga, dan batang lembaga. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Yang pertama termasuk Gemma terminalis. Yang kedua merupakan modifikasi dari batang, daun, dan bunga. Yang ketiga terletak pada ujung-ujung batang, ujung cabang, serta ujung ranting. Yang keempat berfungsi sebagai penyokong pertumbuhan batang dan menghasilkan pertumbuhan. Yang berikut pemanfaatan dan kegunaan tumbuhan pir. Yang pertama melancarkan pencernaan, yang kedua meningkatkan kesehatan jantung, yang ketiga mencegah kanker, yang keempat sebagai bahan baku produk kosmetik, yang kelima batangnya bisa dijadikan bahan furnitur, dan yang keenam olahan makanan atau minuman, yang ketujuh dapat dijadikan tanaman hias, dan yang ke-8 memperkuat kekebalan tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.